Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur senantiasa kita aturkan. Alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah melalui cermin anak soleh. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan sedikit keterkaitan dengan doa iftitah ya, bisa bermanfaat buat kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat. Mari kita kaji keterkaitan dengan apa-apa bacaan yang ada di dalam sholat. Yang pertama adalah doa iftitah yang insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doa iftitah tersebut ya, insyaallah artinya Allah Maha Besar dengan sesungguhnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah pada pagi dan petang. Kuhadapkan diriku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan tulus ikhlas sebagai orang Muslim atau orang Islam. Aku bukan orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan aku diperintah untuk tidak menyekutukannya. Dan aku adalah orang Muslim atau orang Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terkandung di dalam doa iftitah. Ya. Jadi situ kebesaran Allah itu tidak terbatas ya, dan sempurna. Dengan memuji pada Allah terus menerus, hati akan menjadi tenang. Ingatlah, selama Tuhan itu suci ya, selamanya Tuhan itu suci ya, pagi, siang, sore, petang, malam ya, dan maha suci. Sucinya Tuhan tidak ada yang menyamainya. Kemudian kita hadapkan ya, kita berhadapan dengan Allah ya. Harus dengan ikhlas. Bagaimana tentunya pengertian ikhlas ini ya? Tentunya kita dengan melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk dan khudu ya. Khusyuk dan khudu. Khusyuk di sini adalah kita secara konsentrasi, hati hanya tertuju kepada Allah. Ya. Kemudian khudu di sini sifat-sifat yang ada di dalam sholat itu dibawa terus waktu kita tidak juga mengerjakan sholat. Ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya kita melaksanakan suatu kejujuran
kedisiplinan, ya, suka mengucapkan salam, lemah lembut, dan kita mempunyai sifat sabar. Ya. Nah, apakah pertanggungjawaban pengakuan bahwa dirinya ini orang Muslim? Ya. Nah, kalau kita sudah istilahnya itu melaksanakan pertanggungjawaban kita selaku pengakuan sebagai Muslim, tentunya kita melaksanakan puasa, zakat, haji, ya, dan sebagainya. Banyak aturan bahwa kita orang Muslim. Kemudian segala apa yang kita perbuat, ya, berdasarkan sesuatu itu karena Allah. Segala apa yang kita perbuat itu harusnya, ya, itu berdasarkan karena Allah, niat karena Allah. Maksudnya ibadah yang kita perbuat ini, ya, kita niatkan hanya karena Allah. Jangan karena sesuatu hal yang akan berakibat tidak baik ataupun dosa. Sholat yang dilaksanakan selama 5 waktu itu kita usahakan, ya, tepat pada waktunya, tidak kita tunda-tunda, ya. Kalau bisa tepat pada waktunya, tidak perlu ditunda-tunda. Karena apa? Ya. Ibadah, pokoknya apapun ibadah itu semua perbuatan yang positif, ya, baik, dan berharap hanya ridho Allah. Jadi kita hanya berharap kepada ridho Allah. Insya Allah, kalau kita hanya berharap kepada Allah, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup, nah, selama jiwa dan raga kita masih bersatu, insya Allah kita masih diberi, ya, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hanya untuk Allah juga. Sedangkan mati, ya, berpisahnya antara jiwa dan raga itu juga untuk Allah, ya. Dikatakan tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Segala apa yang kita berbuat, sholat, ibadah, hidup, mati, ya, itu semua kita pasrahkan hanya kepada Allah. Kemudian tidak ada duanya Tuhan di sini. Tuhan itu esa, yaitu satu. Ya. Sebagai orang Muslim kita wajib mengakui bahwa Tuhan itu esa. Tegaskan juga di dalam surat Al-Ikhlas, ya, Tuhan itu esa. Kemudian ciri-ciri orang Muslim tentunya ya beriman dan bertakwa. Ya. Ciri-ciri orang iman antara lain yaitu laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan zakat. Nah, itu iman. Harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa, harus melaksanakan zakat. Kemudian takwa di sini yaitu mampu meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, ya. Kemudian mampu mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, tentunya segala amal ibadah itu diniati karena ikhlas, ya, hanya mengharap ridho Allah. Karena tanpa adanya unsur ikhlas, ya, ibadah yang kita lakukan itu hanya akan sia-sia. Jadi doa iftitah itu juga
merupakan hal yang sangat-sangat penting di dalam kita melaksanakan sholat. Ya, walaupun bagaimana ya, kalau bisa ya itu tetap kita usahakan dibaca ya, doa iftitah ya, karena itu penghambaan kita kepada Allah. Itu saja, kurang saya minta maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.